menegangkan detik-detik KKB serang pos TNI di Puncak, Papua Tengah. Kelompok kriminal bersenjata KKB menembaki pos Rider 300 BJW di Distrik Gom, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. KKB yang melakukan penyerangan tersebut diduga pimpinan Numbuk Telenggen. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan serangan itu terjadi pada Selasa, 15/8, sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Timur. Dia mengatakan tembakan KKB mengarah ke pos Gom dan Satgas Pamtas Mobile 300 BJW. Suasana tenang mendadak terguncang oleh tembakan dari kelompok KKB yang diduga Numbuk Telenggen, ujar Kombes Beni dalam keterangannya. Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Beni menuturkan personel TNI yang berada di lokasi melakukan tembakan balasan hingga terjadi kontak tembak. Dia mengklaim 3 anggota KKB terkena tembakan dalam insiden tersebut. Saat melakukan kontak tembak, 3 anggota KKB diduga terkena tembakan, katanya. Di sisi lain, 1 anggota Satgas Pamtas Mobile 300 BJW bernama Pratu Rizky juga terluka dalam kontak tersebut. Meski demikian, Pratu Rizky dalam kondisi baik. 1 anggota Satgas Pamtas Mobile 300 BJW, Pratu Rizky terkena tembakan, namun kondisinya dalam keadaan sadar dan stabil, bebernya. Pelaku kabur ke hutan. Beni mengungkap para pelaku kemudian melarikan diri masuk ke dalam hutan. Aparat kemudian melakukan pengejaran dan mendeteksi 2 orang yang menggunakan senjata laras panjang. Melalui drone, keberadaan 2 orang dengan senjata panjang berhasil terdeteksi, imbuhnya. Pengejaran terhadap KKB tersebut melibatkan aparat gabungan TNI Polri dari Distrik Ilaga. Aparat mencari keberadaan KKB yang telah melarikan diri. Kelompok KKB yang diduga melarikan diri kemudian dilacak ke berbagai titik, jelasnya. Aparat kuasai markas KKB. Aparat yang melakukan pengejaran kemudian menemukan dan menguasai markas KKB pimpinan Numbuk Telenggen. Petugas menyita sejumlah barang bukti berupa pisau, anak panah hingga topeng. Aparat berhasil menguasai markas kelompok KKB Numbuk Telenggen mengamankan sejumlah barang bukti, ujar Kombes Beni. Beni mengatakan aparat langsung menyita sejumlah barang bukti dari markas KKB tersebut. Barang bukti yang diamankan yakni pisau kecil, sebuah busur, 8 anak panah, gunting, dan teropong. Selain itu juga ditemukan alat-alat seperti parang, gunting, teropong, charger, serta memori card yang berisi foto dan video KKB, sebutnya. Satgas TNI ditembaki KKB saat pasang bendera merah putih di Puncak, Papua. Melansir dari FIFA.co.id, kelompok separatis teroris Papua KSTP atau kelompok kriminal bersenjata KKB Papua menembaki Satgas TNI yang tengah memasang bendera merah putih bersama masyarakat setempat menjelang HUT kemerdekaan RI ke-78. Dan Satgas Mobile YR 300 BJW Letkol In Afri Swandi Ritonga mengatakan KKB melakukan penembakan yang mengarah ke lapangan Trikora, Kampung Kago, Distrik Ilaga, saat masyarakat sedang melaksanakan rangkaian kegiatan HUT RI ke-78, Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023. Bahkan, kelompok tersebut juga menembaki anggota TNI yang sedang melaksanakan patroli dan memasang bendera merah putih di Bukit Ular, Minggu kemarin. Letkol In Afri Swandi Ritonga menjelaskan bahwa selama ini TNI yang ada di Papua menjalankan berbagai kegiatan guna membantu berbagai kesulitan serta kebutuhan masyarakat Papua. Sesuai arahan Panglima TNI bahwa seluruh personel TNI harus humanis, tidak boleh menyakiti hati rakyat, terus bekerja untuk membantu kesulitan rakyat, serta menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Papua. Namun yang terjadi selama ini, KKB justru terus berulah melalui berbagai aksi teror terhadap masyarakat Papua, dengan membunuh masyarakat yang tidak berdosa. Selain itu, juga membunuh aparat negara yang sedang bertugas. Kondisi kebrutalan KSTP tersebut tidak bisa ditolerir. Aparat keamanan, khususnya prajurit TNI, akan siap menindak tegas jika KSTP terindikasi akan menyerang masyarakat atau pos keamanan, kata Letkol Afri Swandi Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut,
Suwandi menjelaskan kejadian ini berawal ketika pada pagi hari Sabtu, 12/8, tim Paskibra Puncak melaksanakan latihan dalam rangka upacara HTRI ke-78. Pada saat bersamaan di lapangan voli Ilaga dilaksanakan perlombaan voli, tiba-tiba KSTP melepaskan beberapa tembakan dari jauh. Terdengar letusan tembakan yang mengarah ke mimbar lapangan Trikora sehingga seketika masyarakat berlarian ketakutan dan berhamburan selamatkan diri akibat ulah brutal kelompok teroris separatis tersebut, ujar Suwandi. Diperkirakan arah tembakan dari Jalan Moko, Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga Puncak. Selanjutnya aparat TNI Polri segera melakukan pengejaran ke arah sumber tembakan. Kejadian berikutnya, teroris Papua itu kembali menembaki tim gabungan TNI usai melaksanakan pemasangan bendera merah putih di ketinggian Bukit Ular. Personel Posgong mendengar bunyi letusan tembakan sebanyak 4 kali dari arah Bukit Tepuk diduga dilakukan KSTP kelompok Kalenak Murib, sehingga personel Posgong membalas tembakan ke arah Bukit Tepuk. Sementara itu, Kapen Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigunung Suryastawa membenarkan kedua kejadian gangguan KSTP tersebut. Ia laporan dari Satgas yang di lapangan demikian. Gangguan dilakukan kemungkinan oleh KST berbasis di Kabupaten Puncak. Itu gangguan untuk mengusik kedamaian masyarakat di Ilaga. Namun bisa ditindak oleh pasukan TNI Polri dengan melakukan pengejaran dan sesuai info dari Dan Satgas Mobile, Batalion Infanteri 300, ujarnya. Saat terjadi kontak tembak terindikasi dari pihak KSTP ada yang terluka terkena tembakan anggota Satgas Mobile 300 tersebut. Semua kelompok separatis Papua tersebut berhamburan melarikan diri ke arah hutan belantara. Syukurlah, dari pihak APKAM tidak ada yang korban, ungkap Kapen Kogabu Wilhan 3. Ia menambahkan, gangguan yang dilakukan oleh KST Papua tersebut untuk mengganggu perayaan tanggal 17 Agustus tahun 2023. Sekaligus menunjukkan eksistensinya. Selain itu didapat informasi dari masyarakat bahwa kelompok separatis teroris Papua ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Puncak khususnya terkait pencairan dana desa. Selama ini KST telah gagal paham terhadap dana desa dari pemerintah RI yang seharusnya digunakan untuk membangun daerah serta kesejahteraan masyarakat. Justru mereka menuntut bagian untuk modal dalam melakukan gangguan kekacauan keamanan, paparnya.